Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, libur panjang Idul Adha, jumlah penumpang kereta api di sejumlah stasiun mengalami peningkatan. Di stasiun Gubeng Surabaya hingga Sabtu pagi penumpang berangkat mencapai 21.628 dan yang turun sebanyak 18.436 penumpang. Sementara itu, saudara, mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 9 Jember telah mengoperasikan 4 kereta api tambahan serta menyiapkan hampir 40.000 tiket mulai kelas ekonomi hingga eksekutif. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di stasiun wilayah saat libur panjang Hari Raya Idul Adha. Hingga Sabtu sedikitnya ada 21.628 penumpang yang telah memesan untuk keberangkatan dan 18.436 penumpang turun. Jumlah tersebut akan bertambah karena pemesanan tiket masih bisa dilakukan secara daring maupun membeli di loket sebelum keberangkatan kereta. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, dari sejumlah keberangkatan kereta yang menjadi favorit diantaranya kereta Airlangga, Argo Bromo Anggrek, dan kereta Argo Wilis. Sementara tujuan terbanyak yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Selama libur panjang ini PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 45 kereta jarak jauh reguler dan 4 kereta tambahan. Favorit yang paling banyak diminati oleh masyarakat dari Daob 8 Surabaya adalah kereta api Airlangga dari Surabaya Pasar Turi tujuan ke Pasar Senen Jakarta, dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek dari Pasar Turi ke Kota Gambir Jakarta, dan juga kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan akhir ke Bandung, serta kereta api Sancaka dan juga kereta api Tawakalen dari Malang tujuan akhir ke Ketapang Banyuwangi. Lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun wilayah Daob 9. Di stasiun Jember, ratusan penumpang dari dan menuju berbagai kota tujuan datang bergelombang seiring dimulainya libur panjang Idul Adha. Hampir 40.000 tiket dari kelas ekonomi hingga eksekutif disiapkan. 36.000 tiket diantaranya sudah terjual. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 9 telah mengoperasikan 4 kereta api tambahan serta menambah rangkaian gerbong pada 3 kereta api jarak jauh, yakni kereta api Logawa, Ranggajati, dan Wijaya Kusuma. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur Idul Adha tahun ini, KAI Daob 9 juga menambahkan 1 kereta kelas eksekutif pada KA Ranggajati, yakni pada tanggal 15 dan tanggal 17 Juni, dan menambahkan 1 kereta kelas eksekutif pada KA Wijaya Kusuma dan 1 kereta kelas bisnis pada KA Logawa pada tanggal 14 hingga 18 Juni 2024. Demi kenyamanan dan kelancaran perjalanan, penumpang diimbau mempersiapkan diri dengan memastikan jadwal keberangkatan serta tiket dan identitas diri. Ari Purwanto dan Tommy Iskandar melaporkan dari Surabaya dan Jember. Saudara, ratusan jamaah Majelis Taklim Ibadur Rahman Kabupaten Jombang Minggu pagi melaksanakan sholat Idul Adha lebih awal dari penetapan pemerintah yang jatuh pada Senin. Sholat Id merujuk jadwal pelaksanaan ibadah haji di Makkah yang kini sudah melakukan wukuf di Arafah. Sholat Idul Adha ini digelar di Masjid Syekh Muhammad Abdullah Salim di Jalan Basuki Rahmat, Desa Jabon, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Sholat Id digelar Minggu pagi lebih awal dari ketetapan pemerintah dilaksanakan pada Senin. Dengan iringan takbir dan tahmid, jemaah Majelis Taklim Ibadur Rahman menggelar sholat Id dengan khusyuk. Pengurus Majelis Taklim Ibadur Rahman mengatakan penetapan 10 Dzulhijjah atau Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada Minggu setelah mereka mengikuti keputusan Takmir Makkah. Keputusan itu juga sudah sesuai dengan pelaksanaan ibadah haji yang melakukan wukuf di Arafah pada Sabtu kemarin. Mohon berhati-hati. Pada hari ini 16 Juni 2024 menyelenggarakan sholat Idul Adha mengacu pada keputusan dari Amir Mekah yang dimana pelaksanaan Idul Adha itu selalu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi kami mengacunya mengikuti pendapat, yaitu untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah itu mengikuti keputusan dari siapa yang menyelenggarakan ibadah haji. Ada berapa banyak jamaah yang diikuti? Yang mengikuti kurang lebih 200-an lebih ya ini pada pagi hari.
Total ada ratusan orang yang mengikuti sholat Id pada hari ini. Tak hanya di kota Jombang, jemaat juga tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, berniat menagih hutang seorang pria di Bangkalan malah dibacok oleh pelaku. Korban menderita sejumlah luka di tubuhnya sedangkan pelaku akhirnya diringkus oleh polisi. Korban Ahsanul Wahyu warga Bangkalan Madura menderita sejumlah luka bacok usai dianiaya oleh pelaku Edi Setiawan warga Kelurahan Kemayoran Bangkalan. Peristiwa bermula saat Ahsanul menagih hutang ke rumah Edi. Ternyata pelaku malah emosi dan marah kepada korban. Edi kemudian mengambil sebilah senjata tajam dan langsung menyerang Ahsanul. Korban berupaya menghindar dan kabur dari serangan pelaku. Beruntung warga datang dan berhasil mencegah pelaku bertindak lebih jauh. Meski nyawanya selamat namun korban menderita sejumlah luka bacok di tubuhnya. Pelaku akhirnya ditangkap polisi. Korban ini marah-marah di sana dan tidak terima. Pelaku ini mengambil senjata tajam untuk melakukan penganiayaan terhadap korban di depan gang depan rumahnya, Kemayoran. Korban sempat menantang dan ya? Iya, jadi sempat ribut. Jadi korban ini tidak diajak mau masuk ke rumah tapi oleh pelaku, tapi karena sudah saling keras-kerasan di luar sehingga tidak korban ini menantang untuk ribut di luar rumah sehingga pelaku ini terpancing mengambil celurit untuk menyerang korban. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, sambut Idul Adha, ratusan warga di Lamongan antusias serbu gunungan hasil bumi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.